masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman didampingi istri Eliana Trisha Hasnur Yadi melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Nurul Jannah. Safari Ramadan kali ini juga dihadiri Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin dan sejumlah SKPD lingkup Pemprov dan Pemko Banjarmasin. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman didampingi istri Eliana Trisha Hasnur Yadi kembali melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Nurul Jannah, Jalan Ahmad Yani, kilometer 5 Banjarmasin. Safari Ramadan kali ini tampak meriah dan semarak lantaran turut dihadiri Wali Kota Banjarmasin HM Yamin, sejumlah SKPD pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Pemko Banjarmasin, mantan Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sida, serta ratusan jamaah masjid setempat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan harapannya agar masyarakat terus menjaga solidaritas dan kebersamaan serta memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk mempererat ukhuwah, persaudaraan, dan kekeluargaan. Wagub juga mengajak di usia Kota Banjarmasin yang telah mencapai 498 tahun agar seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan peduli terhadap pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hari ini menyampaikan selamat dan berharap kerjasama pihak-pihak terkait mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai warga Kalimantan Selatan kita, sebagai warga Kota Banjarmasin kita dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita jaga sama-sama. Kita sudah mengetahui di sini salah satu yang harus kita tingkatkan adalah pengelolaan sampah. Kekerasan Pak Wali Kota langsung dibantu oleh jajarannya. Dan ini adalah sebuah tanda yang luar biasa yang sangat baik yang kita apresiasi. Hasnur Yadi juga mendorong agar Banjarmasin terus menjadi contoh dalam pengelolaan pasar, menciptakan lapangan kerja, serta pengembangan sektor pariwisata. Terlebih Banjarmasin memiliki potensi besar sebagai salah satu dari 2 kota di dunia yang memiliki pariwisata berbasis sungai selain Thailand. Pada kesempatan itu, Wagub Kalsel juga menyerahkan bantuan hibah dari Pemko Banjarmasin kepada pengurus Masjid Nurul Jannah senilai 50 juta rupiah. Muhail Banjar TV. Pemirsa, Safari Ramadan pertama Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi dilakukan di Masjid Nurul Huda di Desa Anjir Lama, RT 3 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Selain bersilaturahmi dengan masyarakat, juga berkesempatan menyerahkan bantuan untuk perbaikan masjid. Ramadan tahun ini terasa sangat istimewa bagi warga Desa Anjir Muara Lama, RT 3 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Batola, karena mereka dikunjungi oleh orang nomor 1 di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini terungkap dalam sambutan Kepala Desa Anjir Muara Lama Nasruddin. Atas nama warga setempat, ia mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bupati Batola yang berkenan datang ke masjid di daerah ini. Disebutkannya pula selama masjid ini dibangun, tidak pernah ada pemerintah daerah yang berkunjung ke masjid di tempat ini. Masjid ini dibangun sejak tahun 1976 dan sudah berusia 49 tahun. Hanya kali inilah ada pejabat atau bupati yang pernah menginjakkan kakinya di masjid ini. Terima kasih. Kami atas nama pemerintah Desa Anjir Muara Lama sangat bersyukur ya, bangga hati menerima Bupati Barito Kuala hari pertama beliau kunjungan ya Anjir Muara Lama yang dikunjungi. Alhamdulillah masyarakat antusias, kemudian masyarakat sangat bangga mengingat masjid ini sudah 49 tahun belum pernah diinjak oleh pemerintah, dan pada saat ini intinya kami berbangga, bersyukur, sangat sekali bersyukur dibantu oleh pemerintah daerah, yaitu Pak Bupati yang baru dilantik sudah bersedia hadir di desa kami meskipun jalannya sangat jauh. Sementara itu Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi dalam sambutannya mengaku
Ini hal baru buat saya pribadi yang pada tahun ini dipercaya menjabat sebagai Bupati Barito Kuala. Diakuinya pula untuk sampai ke sini ternyata lumayan cukup jauh dari jalan Trans Kalimantan. Bupati pun terkesan dengan suasana lahan pertanian yang subur. Ini sangat bagus bagi hadirnya pemerintah daerah, salah satunya untuk bisa mendengar keluh kesah yang diinginkan masyarakat. Selain itu, Bupati Batola juga mengajak masyarakat di daerah ini untuk saling bahu-membahu dan mengingatkan dalam menghadapi berbagai masalah yang menjadi tanggung jawab bersama. Alhamdulillah kami semua seluruh pemerintah Kabupaten Barito Kuala bisa hadir di sini untuk berbuka puasa di masjid yang paling tua. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat buat kita berataan, terutama buat masyarakat Anjir Muara Lama. Sapari Ramadan, Bupati Batola ini juga didampingi Sekda Zulkifli Yadinur, Kapolres setempat AKBP Anip Bastian, dan perwakilan Dandim 1005 serta Kepala SKPD Barito Kuala. Dalam kunjungan ini diserahkan bantuan sebesar Rp45 juta masing-masing dari Bank Kalsel Rp10 juta, PT Talenta Rp10 juta, dan dari Pemkab Batola Rp25 juta diserahkan oleh Sekda Batola Zulkifli Yadinur. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Banjarmasin menyalurkan paket Ramadan Bahagia kepada hampir 2.000 kaum duafa berupa paket sembako. Di bulan yang penuh berkah ini, Basnas Kota Banjarmasin ingin berbagi kebahagiaan kepada kaum duafa di seluruh kecamatan di Kota Seribu Sungai. Untuk itu, Basnas menyalurkan 1.950 paket Ramadan Bahagia kepada mereka yang berhak menerimanya yang tergolong pada 8 asnaf. Penyerahannya berlangsung di Sekber Hatib Dayan, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Rabu 12 Maret 2025. Bantuan hampir 2.000 paket sembako itu sebelumnya juga telah disalurkan kepada para penyandang disabilitas dan lansia yang berusia di atas 85 tahun yang diantar langsung ke tempat tinggalnya. Bantuan itu sendiri diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Ketua Basnas Ridwan Maskur, dan Kepala Kemenak Kota Banjarmasin Saifuddin, disaksikan seluruh camat dan pihak terkait lainnya. Ridwan menyatakan bantuan berupa beras, gula, minyak goreng, teh, tepung, mie instan, dan sirup itu dalam rangka meringankan beban warga sehingga bisa melewati Ramadan ini dengan hati bahagia. Pertama, kalau istilah Dinas Perdagangan itu menekan angka inflasi. Kemudian yang kedua tentu ini merupakan kewajiban kita bersama berbagi bagi warga yang kebetulan hari ini masih semuanya serba lesu. Pedagang lesu dan pembeli juga lesu. Karena itu kita berkomunikasi dengan pihak distributor, tolong bantu kami ini dan seterusnya sehingga dapat dibantu. Nanti setelah ini, kalau kurang lebih 1 minggu ke depan kita akan bantu lagi warga lansia dan duafa 500 paket tapi BLT. Ya uang itu kita yang bakalah ke kecamatan 5 kecamatan datangi pulang. Kalau ini Pak, kategorinya apa yang hari ini yang dibagi ini masyarakat? Hari ini kategori masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim. Sementara itu, Wali Kota berharap agar para muzaki ikut menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas karena penyalurannya yang tepat sasaran dan banyaknya program lain yang dijalankan untuk menyentuh langsung masyarakat miskin. Dan juga kami dari pemerintah Kota Banjarmasin mengimbau kepada seluruh yang mampu untuk bisa berbagi di bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, ya harapannya nanti itu bisa terus ditingkatkan lagi di Kota Banjarmasin. Ya mungkin nanti bisa disampaikan apakah melalui Basnas atau dari daerah kecamatan masing-masing atau orang masing-masing untuk disampaikan. Yang penting kita berharap di bulan Ramadan penuh berkah ini bisa membagi, saling berbagi. Ya, jadi
insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu penerima paket Ramadan bahagia ialah Andy, warga Klayan yang mengaku sangat bersyukur karena baru pertama mendapat bantuan seperti ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terima kasih paket di sini. Mendapat paket jualan di Banjarmasin. Gimana perasaannya Pak? Senang aja, sama-sama juga. Ini sangat diperlukan pada saat Ramadan malah. Bulan puasa Ramadan ini senang aja. Kita menjaga kebawasan sama-sama. Hari pertama sendiri total ada 350 warga dari 2 kecamatan yang mengambil paket ini, yakni Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, dan akan dilanjutkan pada esok hari untuk 3 kecamatan lainnya. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha melakukan sosialisasi rencana pembangunan batalion teritorial di Kabupaten Tanah Bumbu kepada Gubernur Kalsel, Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnur Riyadi Sulaiman di eks-kantor Gubernur Kalsel di Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin. Rencana pembangunan batalion teritorial pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mulai disosialisasikan Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha di eks-kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Rabu 12 Maret tadi. Rencana pembangunan batalion teritorial pembangunan tersebut disampaikan langsung Pangdam 6 di hadapan Gubernur H. Muhyiddin dan wakilnya Hasnur Riyadi Sulaiman. Atas rencana itu, Gubernur H. Muhyiddin menyambut positif, bahkan di bulan Juni mendatang pembangunannya sudah bisa dimulai. Pasalnya Pemprov sudah menghibahkan tanah seluas 100 hektar untuk keperluan tersebut. Jadi hari ini Pangdam ingin tadi paparan ingin membuat batalion di Tanah Bumbu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini terjadi, terwujud. Dalam bulan Juni ini kita mulai bergerak. Nah ini kalau sampai terjadi ini luar biasa. Jadi rencana ini kan memang seluruh Indonesia akan diadakan batalion ya, Pak Andra. Nah jadi tetapi kita memulai dulu di Tanah Bumbu, tanahnya sudah kita hibahkan 100 hektar. Menurut Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha, tujuan dibangunnya batalion teritorial untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan dan sektor pembangunan. Direncanakan tahap pertama ada 100 batalion baru yang akan dibangun di seluruh Indonesia, salah satunya di wilayah Kodim 1022 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan yang baik ini juga saya mensosialisasikan tentang pembentukan batalion teritorial pembangunan yang akan dibangun di Batu Licin. Dan tadi juga kami menyampaikan terima kasih dan bangga sekali saya mewakili TNI AD maupun TNI secara umum yang sudah dihibahkan 100 hektar tanah di Batu Licin dari Pemprov untuk pembangunan batalion tersebut, di mana batalion tersebut itu adalah nanti multifungsi, artinya sifatnya tidak untuk OMP tapi juga untuk OMSP, di mana pada masa damai batalion ini didesain untuk mendukung program swasembada pangan. Selain memiliki tugas yang sama dengan batalion lainnya dalam kondisi damai, batalion teritorial pembangunan juga memiliki tugas dalam mendukung pencapaian program pemerintah terkait swasembada pangan, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Keberadaan klinik fasilitas kesehatan umum dan gigi dari Yayasan Suaka Ananda BIPOS yang telah mulai beroperasi sejak 15 Juli tahun 2019 di Jalan Dharma Budi 2, Komplek Bunyamin Asri, Banjarmasin, berharap bisa terus berkembang dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Suaka Ananda BIPOS, Hajah Aida Muslimah Rosehan NB, saat gelaran buka puasa bersama pengurus yayasan. Yayasan Suaka Ananda BIPOS terus aktif dan mendukung upaya peningkatan mutu dan kualitas kesehatan masyarakat. Di antaranya dengan menyediakan fasilitas klinik kesehatan umum dan gigi berlokasi di Jalan Dharma Budi 2,
Komplek Bunyamin Asri, Banjarmasin. Di tahun 2025 ini, keberadaan klinik tersebut harapannya terus berkembang serta banyak dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ataupun cek kesehatan, baik pemeriksaan umum maupun kesehatan gigi. Hal ini diungkapkan Ketua Yayasan Suaka Ananda Bipos, Haja Aida Muslimah Rosehan NB, saat gelaran buka puasa bersama pengurus baru Yayasan periode tahun 2024-2029. Turut hadir anggota DPRD Kalsel Rosehan NB, serta pimpinan perusahaan Banjarmasin Pos A. Wahyu Indrianta. Selain itu, Yayasan Suaka Ananda Bipos yang sudah berusia belasan tahun ini bisa terus eksis dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat lewat program kerjanya. Berharap mudah-mudahan nanti, karena di beberapa pengurus ini kan masing-masing ada punya misalnya usaha, ada perusahaan, kemudian juga ada kantor. Nah, kita sih berharap klinik Suaka Ananda itu bisa dipakai oleh teman-teman di situ untuk mengajak atau mewajibkan, orang nggak tahu itu urusan pimpinan nanti bagaimana caranya supaya mengadakan pemeriksaan atau cek kesehatan atau pemeriksaan umum itu diadakan disiapkan oleh klinik Suaka Ananda. Nah, ulun berharap seperti itu. Jadi tahun depan mungkin insya Allah mudah-mudahan pasiennya klinik Suaka Ananda itu bertambah. Sementara itu di tahun 2025 ini, Yayasan Suaka Ananda Bipos telah melaksanakan 2 kegiatan sosial bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, FKIK ULM, dan DPC IWAPI Kota Banjarmasin berupa kegiatan bakti sosial di lokasi terdampak banjir di Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Di samping itu, di akhir bulan Februari tadi, Yayasan Suaka Ananda Bipos juga menggelar layanan kesehatan gratis di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya akan kita ikuti bersama ramainya pemustaka cilik kunjungi perpustakaan. Kami segera kembali.